Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Maulani, NPM 234111108 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penulisan surat bisnis. Pengertian surat bisnis. Surat bisnis adalah komunikasi tertulis yang menggunakan tujuan profesional atau komersial. Surat ini biasanya digunakan dalam berbagai konteks seperti negosiasi bisnis, penawaran produk, fungsi surat bisnis. Di Joko Purwanto dalam bukunya Komunikasi Bisnis menyebut surat bisnis memiliki 7 fungsi. Yang pertama, sebagai wakil atau duta bagi seorang atau perusahaan kepada pihak lain sebagai penyampai pesan bisnis. Yang kedua, alat untuk menyampaikan informasi bisnis bisa berupa permintaan dalam permohonan, misalnya surat penawaran produk dan surat tagih utang. Yang ketiga, bukti tertulis transaksi bisnis seperti surat perjanjian jual beli, faktur, dan surat tanda terima. Yang selanjutnya sebagai arsip yang mungkin dibutuhkan suatu saat. Yang kelima, dokumen sejarah perusahaan seperti surat izin pendiri usaha, surat kepailatan, dan surat merger perusahaan. Selanjutnya sebagai pedoman kerja, misalkan surat pemerintah dan surat keputusan. Selanjutnya terakhir, media promosi untuk memperkenalkan produk baru perusahaan kepada pelanggan. Jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama ada formal. Jenis surat yang satu ini biasanya memang ditunjukkan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Sebagai contoh, saat kamu ingin membuat perjanjian dengan investor lain atau perusahaan lain. Selain itu, surat bisnis formal juga biasanya digunakan saat meminta pelaporan penjualan atau bahkan menyelesaikan perselisihan. Jika merujuk kepada hal-hal di atas atau hal yang serupa, sebaiknya kamu harus membuat suratnya dengan formal, mulai dari bahasa, kop surat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu informal. Kebalikan dari surat formal, informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat kasual atau tidak terlalu kaku. Biasanya jenis surat ini dapat digunakan untuk meminta referensi kerja, penilaian karyawan, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Meski begitu, kamu tetap harus memperhatikan gaya bahasa serta bagian-bagian di dalam suratnya. Bahkan, surat informal juga biasanya dapat dikirimkan melalui email. Bagian yang harus dimasukkan dalam surat bisnis. Yang pertama, kop surat. Kop surat wajib dimasukkan di dalam bagian surat bisnis. Tujuannya untuk mengidentifikasi siapa pengirim surat tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki kop surat yang berbeda-beda. Meski demikian, informasi yang tertuang di dalamnya tidak jauh berbeda, seperti nama perusahaan, alamat email, logo bisnis, nomor kontak, kantor pos, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tanggal. Jangan lupa untuk memasukkan tanggal kamu menuliskan surat tersebut. Biasanya tanggal diletakkan di bawah judul, tepatnya di pojok kanan atas surat. Yang ketiga adalah informasi penerima. Penting untuk mencantumkan informasi penerima dalam surat bisnis. Pasalnya, jika tidak ada informasi sama sekali, otomatis surat tersebut tidak akan diterkirim. Entah apa saja kira-kira informasi yang harus dicantumkan. Dilansir dari The Balance Course, setidaknya harus ada nama penerima, jabatan, perusahaan, dan alamat perusahaan mereka. Yang keempat, salam. Ucapan salam pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembuka surat. Kamu bisa menggunakan salam sapaan seperti Dear Mr. atau menggunakan sapaan lainnya. Yang kelima yaitu body atau isi surat. Dalam surat bisnis, kamu bisa membuat paragraf dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka bisa kamu mulai dengan penjelasan mengenai alasan kamu mengirim surat tersebut. Lalu pada bagian isi, jelaskan informasi penunjang, misalkan tempat undangan, tanggal, jam, dan lain-lain. Kemudian di paragraf terakhir adalah bagian penutup. Kamu bisa memberikan kata-kata mutiara untuk menunggu pihak dari penerimaan dan mengucapkan terima kasih. Yang keenam, tanda tangan. Pada bagian akhir surat bisnis, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan beserta dengan nama jelas pengirim. Selain itu, jika membutuhkan catatan khusus, kamu bisa menambahkan postscript atau PS di bawahnya. Sekian penjelasan materi tentang penulisan surat bisnis. Saya Mariska Maulani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.